Kita awali dengan lagu pembukaan. Puji syukur 643. Puji syukur 643. Bermadalah kita sama-sama. Bermadalah kita dan Tuhan sorakan haleluya. Inilah hatinya yang berkuasa, sorakan haleluya. Direndahkannya di jiwa raganya demi yang kudus, berdaya lagi dalam surga. Haleluya. Dalam surga dan dapat ganjaran mahkota abadi. Haleluya. Oh, Kita awali doa kita malam ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam lingkungan kita yang sama. Hampir setengah tahun lebih ya kita tidak bertemu, terutama di masa pandemi ini kita tidak dapat bertemu muka secara fisik, tapi kita bertemu muka melalui kita memanfaatkan teknologi ya. Mudah-mudahan dengan ini kita semua berkati dan dilindungi Tuhan. pujian bagi Tuhan atas kehidupan. Bacaan pertama dari kitab Ibrani. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri pun adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamarkan tempat tidur, sebab orang sudah dan akan dihakimi Allah. Kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu.
Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bertanggapan dengan ulangan, Tuhanlah terang dan keselamatanku. Tuhanlah terang dan Tuhanlah terang keselamatanku. dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhanlah terang Adalah dan terang dan keselamatanku. keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sebab dikala ada bahaya, Tuhan melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Wajah Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajahmu dariku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku. Tuhanlah terang dan keselamatan. Keselamatanku. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami umat-Mu lingkungan Santa Maria berkumpul pada malam hari ini untuk kembali menjalani rutinitas kami dalam doa lingkungan yang rencananya akan setiap minggu kami laksanakan mulai hari ini. Berkati kami Tuhan, upaya dan kemauan kami selalu Kau berkati. Kiranya kami dapat selalu dekat dengan, terutama dengan firman-Mu yang akan Kau peringatkan kepada kami lewat bacaan. Ya Tuhan, biarkan kami setia dengan-Mu ya Tuhan. Biarkan kami dekat dengan-Mu dan seturut kehendak. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang Engkau firmankan dalam Injil-Mu dapat kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas dan menghasilkan bahannya. Haleluya. 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 Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus dimuliakanlah Tuhan. Injil diambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29.
Raja Herodes yang juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakannya Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebab kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia Yohanes yang sudah dipenggal kepalanya dan bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambil istri, karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu dan suci, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi dia melindunginya. Tapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahun mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya. Perwira-perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamu. Raja berkata kepada gadis, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingin, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan." Anak itu pergi dan menanyakan pada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam hari ini kita perdana melaksanakan doa lingkungan di lingkungan kita kata Maria. Dan mudah-mudahan di setiap minggunya nanti semakin banyak para semua umat
bisa ikut bersama-sama kita dalam doa kita. Dan sepertinya hari ini kita mendengarkan Injil yang sangat tepat sekali. Firman Tuhan pada hari ini tepat sekali. Di mana dalam firman yang baru saja